mendengar ada 2 orang tua bunuh diri, anaknya 1,5 tahun, yang satunya lagi 0,5 tahun, dengan minum racun, karena nggak bisa bayar kredit dari bank. Ini karena ada beberapa hal yang sudah ditahan, takutnya nanti malah saya yang sakit. Karena sejak menerima audiensi dari Paguyuban UMKM Yogyakarta. Tapi yang pertama, sebenarnya persoalannya yang nomor 1, tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan persoalan komersial. Kalau kamu mau bicara komersil, yaitu bukan dengan mikro, bukan dengan kecil, bukan dengan menengah, tetapi dengan yang besar. Ya, itu komersil. Nah, itu baru tuh. Bicara tentang mau distrukturisasinya seperti apa, mau itu triliunan dari mereka itu udah pasti ada. Ya, dengan semua, apalagi tambang, ya, hilirisasi, ya, kelapa sawit yang udah besar-besar. Ya, itulah komersil. Tapi kalau kita bicara UMKM, kita menerapkan Pancasila sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, bank, bahkan kalau saya bicara dengan bank, semua di sini mengakui kok. Kekurangannya satu, bahwa tidak tahu cara untuk melakukan pendampingan. Bisa yang namanya menghitung, melakukan birokrasi untuk pemberian, KUR dan seterusnya, tapi pendampingan kurang. Nah, ini kan agak aneh menurut saya, padahal setahu saya, Grameen Bank yang udah menerima Nobel Peace Prize, itu dapat inspirasinya dari BRI loh, Pak. Silakan Bapak Ibu cek sejarahnya itu, Grameen Bank yang udah terima Nobel Peace Prize di India, Bangladesh ya. Bangladesh itu inspirasinya dari BRI. Namanya pula Bank Rakyat Indonesia. Artinya itu banknya rakyat. Kan gitu. Tapi kok bisa malah yang di situ yang dapat Nobel. Padahal konsepnya, modelnya tuh dari sini. Jadi itu menjadi catatan besar. Dan saya mau apresiasi, saya melihat bahwa sebenarnya ada anak-anak istilahnya perusahaan seperti High Bank, yang kalau nggak salah hampir 60% dimiliki oleh BNI, itu melakukan pendampingan. Jadi sebenarnya bisa. Dan sebenarnya kan juga di sini ada venture-venture, BNI Ventures, BRI Ventures. Itu kan sebenarnya cara bagaimana untuk startup. Tapi juga harus ada pendampingan. Incubator Labs itu juga banyak sebenarnya di Indonesia. Ini kita sudah sempat bicarakan Pak Menteri, bagaimana di Smesco itu bisa menjadi percontohan one stop shop. Semua bank yang punya lembaga keuangan, yang punya porsi untuk menyalurkan KUR harus punya desk di situ. Dan jangan hanya di Smesco, di setiap provinsi minimal harus ada semacam one stop shop itu. Jadi semua orang tahu kalau saya mau dapat NIB, mau dapat sertifikasi halal, mau dapat kemudahan untuk AMDAL dan seterusnya, itu udah pasti di situ. Kalau UMKM, nggak usah di tempat lain, udah di situ. Supaya semua datanya terdata dengan jelas. Kita nggak harus lari ke sana, nggak harus lari ke sini, pokoknya semuanya harusnya ada di situ. Minimal data, fasilitasi. Nah, sekarang saya baru masuk karena kami Komisi 7 sudah menerima audiensi kemarin itu beberapa hari lalu dari 2 grup. Yang satu kaitannya dengan TWC Borobudur. Nah, itu akan kami sampaikan ke situ, tapi itu lebih spesifik. Yang kedua yang berkaitan, yang berkasnya ada di tangan saya saat ini. Ya.
Ini kita agak bingung kalau misalkan mendengar masyarakat mengadukan bagaimana, ini untung Pak Ketua nggak ada di sini. Kita disuruh yang apa yang halus-halus nggak bisa. Mendengar ada 2 orang tua bunuh diri, anaknya 1,5 tahun, yang satunya lagi 1,5 tahun, dengan minum racun. Karena nggak bisa bayar kredit dari bank. Asetnya disita, dijual, dilelang, jauh di bawah harga yang seharusnya. Jadi keadilan sosialnya di mana? Di sini saya akan menyerahkan, mohon izin pimpinan dan juga para anggota. Pak Menteri, mohon untuk ini, data ini yang sudah mereka jauh-jauh dari Jogja menyampaikan. Dan saya yakin bukan hanya di Jogja. Saya yakin ini di seluruh Indonesia. Di mana waktu itu kebijakan untuk mereka UMKM yang mengalami COVID-19, itu seharusnya jelas ada keberpihakan untuk mereka. Tapi sampai ada yang tidak diberitahukan bahwa asetnya disita, mereka hanya nggak tahu, tiba-tiba udah ditaruh yang namanya spanduk bahwa ini telah dilelang, sudah dilelang bahkan. Dan ada juga kami sudah mendorong untuk yang dimana di situ ada pemalsuan tanda tangan, seolah-olah pemilik atau pengusaha UMKM itu menyatakan akan memberikan, padahal tidak pernah dia tanda tangan itu, dan sudah dilelang. Itu kami dorong dan kami akan kawal kasus itu untuk dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum. Jadi ini bukan 1-2. Di saya ada daftar di mana di Yogyakarta sudah diberikan lampiran kepada ini pimpinan banknya lengkap di sini. Sampai ada 81 jumlahnya. Ini ada pimpinan Bank BRI Yogyakarta, ada BRI Cabang Katamso, Gondomanan Yogyakarta, Malioboro, Cabang Bentul, Niten, Unit Pajangan, Cabang Melati, Cabang Adi Sucipto, dan seterusnya. BNI ada di UGM, Bulak Sumur, FKK, MK, UGM, Mandiri pun juga ada di sini, BPD juga ada di sini. Dan ada yang di sini juga data yang sudah terlelang, yang akan dilelang itu juga ada di sini. Jadi kami secara resmi tadi juga kami sampaikan dan kami masukkan di dalam kesimpulan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, karena ada kaitannya juga dengan ekonomi kreatif, di mana kami mendorong untuk Kementerian UMKM bicara dengan lembaga keuangan untuk menghentikan sita dan lelang, terutama bagi mereka yang terdampak COVID-19, ya. Karena jangan sampai sekali lagi kita mendengar kata-kata di mana ada petugas dari bank atau debt collector yang datang ke mereka, oh kalau misalkan nggak bisa bayar bunuh diri aja. Mereka bicara di sini, mereka sampaikan bahwa itulah yang terjadi pada mereka. Kok ada aset yang harusnya itu angkanya penilaiannya 6M, dijualnya di bawah 1M. Bagaimana mereka bisa bayar balik dan membayar kembali 300 karyawan yang harus mereka PHK? Padahal mereka mau untuk bisa mempekerjakan kembali. Jangan kita hanya bicara tentang Sritex yang 30.000. Yang cuma 100 karyawan, 500 karyawan, 300 karyawan juga kita harus perhatikan. Jadi ini mohon maaf kalau hari ini kita semua agak emosi ya, karena ini betul kita ini seperti wakil rakyat yang menjanjikan dan memberikan harapan palsu kepada rakyat. Enough, cukup. Dan ini apa yang menjadi kesimpulan di sini harus bisa diperhatikan dan dijalankan. Sekali lagi, untuk mereka yang menjadi korban COVID-19, dipastikan kembali datanya, ini saya hanya punya yang dari Jogja. Saya yakin kalau di sini setiap anggota mengumpulkan dari dapilnya mereka masing-masing.
pasti akan ditemukan juga. Jadi kami akan serahkan, mohon untuk ini betul-betul bisa diperhatikan, tapi untuk realnya kami minta sita lelang hentikan dulu. Daripada nanti ada temuan-temuan dosa kalian semuanya dibuka. Dan jangan hanya ini di pusat, sampaikan kepada yang di daerah-daerah. Karena mereka yang berhadapan langsung dengan rakyat. Mohon izin, maaf Ketua, mohon maaf Ibu, Bapak sekalian. Saya mewakili dari Komisi 7 menindaklanjuti atas audiensi yang telah kami terima, yang di mana data ini mohon izin Pak Menteri mohon untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Terima kasih.